Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oni Agustina, NIM 2018-1430414. Saya dari kelas A, PGSD Universitas PGRI Palembang. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah songket khas Kota Palembang dari Sumatera Selatan. Apa saja dari songket Palembang akan dijelaskan di berikut video ini. Sejak masa Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam, bukti songket telah diada sejak masa kejayaan Sriwijaya dapat dilihat dalam acara percandian Tanah Abang. Munculnya Kesultanan Palembang Darussalam dalam sejarahnya, orang yang berhak dan pantas memakai songket pada waktu itu adalah raja dan ratu atau sultan dan kerabat keraton. Munculnya cerita lisan yang berkembang di masyarakat Palembang. Awal mula kain songket berasal dari pedagang Cina yang membawa sutra, pedagang India dan Timur Tengah yang membawa emas hingga terciptalah kain songket yang berlapis emas di tanah asli Kota Palembang. Keberadaan tradisi kain songket di Indonesia ini juga kerap dikaitkan dengan masa kemakmuran dan kejayaan Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Kota Palembang. Adapun ragam dan jenis songket Palembang, yang pertama itu songket lepus. Songket lepus berarti kain songket yang tertutup oleh anyaman dengan emas. Songket lepus dibagi menjadi tiga. Dasar pembedaan ini bergantung pada motif benang yang digunakan. Teknik pembuatan songket berasal dari istilah sungkit yang berarti mengalir atau mencukil, yang secara langsung memprestasikan metode pembuatan, yaitu yang pertama mengaitkan dan mengambil sebutir kain tenun, yang kedua menyelipkan benang emas, yang ketiga menenun, dan keempat penyempurnaan. Yang kedua yaitu songket tabur. Songket tabur sesuai dengan namanya. Songket ini terkenal dengan motif tabur yang memiliki ciri bertaburan, menyebar dan motif dengan bentuk kecil-kecil seperti bunga dan bintang. Songket tabur dikenal tiga jenis yang tergolong dalam songket tabur, yaitu songket tawur lintang, songket tawur napan perak, dan songket tawur tampak manggis. Nah, pada gambar di atas itu menunjukkan songket tawur nampak perak yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk kecil seperti bunga dan bintang yang dilapisi dengan sekeliling benang-benang emas yang di pinggir terlihat
dari gending Sriwijaya. Dalam seni ku nikmati bahagia Indonesia. Ku ciptakan kembali dari kandungan Nah, songket Palembang ini dikenal dengan berbagai jenis dan fungsi yang ditampilkan dalam ragam motif dan ragam penggunaan benang. Motif yang tergambar dalam kain songket memiliki makna kehidupan dari masyarakat Palembang. Dharma Pala Satya, Kirti Dharma Kirti. Berkumandang dari puncaknya si Kuntang Mahameru, menaburkan tuntunan suci Gautama Buddha Sakti. Selanjutnya yaitu songket bunga. Songket bunga terdapat dua jenis songket bunga, yaitu songket bunga emas dan songket bunga paci. Kedua jenis songket ini dibedakan atas penggunaan jenis benang. Songket bunga emas banyak digunakan oleh penduduk keturunan Tionghoa. Sedangkan songket bunga paci dibuat menggunakan benang kapas putih yang banyak digunakan oleh penduduk keturunan Arab. Selanjutnya yaitu songket limar. Songket ini dikenal dengan jenis songket warna-warni, merujuk pada kata limar yang memiliki makna etimologis. Warna-warni untuk menghasilkan benang yang berwarna-warni harus dilakukan pencelupan. Motif songket ini bisa juga digunakan atau digabung dengan benang-benang emas. Untuk selanjutnya yaitu songket pretes. Songket ini hanya memiliki motif di bagian ujung-ujung kain, sedangkan pada bagian tengah dibiarkan kosong tanpa motif. Ada juga kreasi songket pretes yang mengisi area kosong di tengah kain dengan sejenis motif tabur. Nah, begitulah asal mula songket Palembang yang tidak hanya sekadar kain pelindung tubuh yang etentis namun memiliki makna adiluhung, yaitu kemakmuran, kejayaan, dan keberanian. Songket ini juga bisa dipakai untuk acara-acara besar penyambutan ataupun pernikahan di dalam suatu kota Palembang, yaitu menunjukkan kriteria khas kota Palembang, Sumatera Selatan. Begitulah cerita dari songket Palembang.